Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J Biomedik 2, IKM 2D 2020, akan mempresentasikan perbandingan jurnal yang telah kami ulas sebelumnya. Izinkan kami memperkenalkan diri, nama saya Salma Nadia Rahmani, dengan NIM belakang 228. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Jun Giwada dengan NIM belakang 2214. Perkenalkan, nama saya Netania Indrawati dengan NIM belakang 217. Perkenalkan, nama saya Arik Khotib dengan NIM belakang 240. Perkenalkan, nama saya Dia Ratna Nur Putria dengan NIM belakang 243. Baik, yang pertama dari perbandingan identitas langsung saja. Dari hasil perbandingannya itu, jurnal yang kelompok kami ambil semua bersumber dari e-resource Science Direct dari website Remote Text UNER. Kelompok kami juga menggunakan 4 jurnal terbitan tahun 2020 dan 1 jurnal terbitan tahun 2021. Nah, di bagian identitas, kelima jurnal yang kelompok kami review itu memiliki persamaan main topik, yaitu mengenai high diet yang ada pengaruhnya atau ada hubungannya mengenai metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, dan metabolisme protein. Selanjutnya untuk abstrak. Nah, di abstrak, meskipun kelima jurnal ini membahas mengenai diet yang berhubungan dengan metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein, namun tujuan dan cara dari penelitian yang dilakukan dalam kelima jurnal itu berbeda. Dapat dijelaskan bahwa jurnal yang pertama penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis komparatif tentang kesamaan dan perbedaan antara ikan zebra dan mamalia, khususnya pada tingkat molekuler. Di sini penulis mengidentifikasikan perubahan dalam profil transkriptomik spesifik hati ikan zebra diberi makan dengan regimen diet tinggi lipid, dan perubahan transkriptomik yang dianalisis secara komparatif antara ikan zebra dan tikus. Nah, untuk pada jurnal yang kedua dilakukan penelitian untuk mencari tahu perubahan metabolisme urin manusia melalui diet dan membandingkannya efek metabolik dari New Nordic Diet atau NND yang bergizi sehat dengan Average Danish Diet. Nah, untuk pada jurnal yang ketiga, penelitian dilakukan untuk menunjukkan jika protein tinggi dan makanan tinggi lemak dapat berpengaruh pada kadar gula dalam darah setelah makan siang pada pasien penderita diabetes tipe 1, dan menyimpulkan jika makanan tinggi protein itu menyebabkan peningkatan berkelanjutan pada kadar glukosa setelah makan siang selama 5 jam. Dan makanan berlemak tinggi dapat menyebabkan hyperglikemia dan postprandial dini. Nah, untuk pada jurnal yang keempat, dilakukan penelitian ini untuk meneliti efek senyawa piperin terhadap metabolisme lipid dalam diet tinggi lemak pada tikus obesitas yang diinduksi. Untuk menguji efek senyawa piperin tersebut, tikus dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, dan pada jurnal terakhir, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplor efek endosulfan sulfat dosis rendah dengan metabolit utama dari endosulfan pesida dan kontaminan bioresisten yang terdeteksi dalam sampel lingkungan dan manusia terhadap kemajuan obesitas dan gangguan metabolisme. Dari kelima jurnal ini dapat dilihat bahwa sampel yang digunakan itu berbeda-beda. Pada jurnal pertama menggunakan sampel ikan zebra dan tikus. Pada jurnal kedua dan ketiga penelitian menggunakan sampel dari manusia. Dan pada jurnal keempat menggunakan sampel tikus juga. Dan jurnal yang terakhir penelitian dilakukan menggunakan sampel anak anjing. Selanjutnya akan dijelaskan latar belakangnya. Untuk latar belakangnya, secara umum dari masing-masing jurnal ini terdapat persamaan yang saling mendekati, yaitu sama-sama mencoba menanggulangi suatu penyakit, baik penyakit kronis maupun penyakit non-kronis, melalui metabolisme diet. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam masing-masing latar belakang dari kelima jurnal ini.
Untuk jurnal yang pertama, itu menjelaskan bahwa penyakit hiperlipidemia disebabkan oleh konsumsi kolesterol dan asam lemak yang berlebihan atau mutasi genetik direkapitulasi pada tikus. Ikan zebra baru-baru ini muncul sebagai model untuk mempelajari patofisiologi terkait penyakit hiperlipidemia ini. Oleh karena itu, penulis menggunakan ikan zebra dan tikus sebagai model penelitian. Untuk yang jurnal kedua, itu menjelaskan bahwa salah satu faktor untuk mengurangi risiko penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit kardiovaskular adalah dengan cara diet. Urin merupakan biofluida kompleks dan mengandung produk sampingan dari metabolisme manusia yang memiliki hubungan dengan proses metabolisme tubuh. Oleh karena itu, penulis menggunakan urin sebagai variabel terikat. Yang jurnal ketiga itu menjelaskan bahwa protein tinggi dan makanan tinggi lemak dapat berpengaruh pada kadar gula dalam darah setelah makan siang pada pasien penderita diabetes tipe 1. Oleh karena itu, penulis menggunakan kadar glukosa darah sebagai pembanding dalam penelitian ini. Jurnal yang keempat itu menjelaskan bahwa senyawa piperin mampu mengurangi steatosis hati yang diinduksi HFD pada tikus. Namun, masih banyak peneliti yang berspekulasi mengenai senyawa piperin mungkin memiliki sifat anti-obesitas. Penurun lipid dan penurun glukosa disebabkan oleh mekanisme senyawa piperin yang masih belum jelas. Oleh karena itu, jurnal ini memiliki mekanisme molekuler yang mendasari efek anti-obesitas piperin dan membandingkan respon yang berbeda dari PPM-SAT untuk pengobatan piperin pada tikus yang diberi diet tinggi lemak atau HFD. Dan jurnal yang terakhir itu menjelaskan bahwa epidemi obesitas yang terus meningkat merupakan faktor risiko yang relevan untuk berkembangnya serangkaian penyakit di masyarakat modern, seperti diabetes, hipertensi, dan dislipidemia. Jaringan adiposa pada penderita obesitas dapat menyimpan POPS untuk melindungi jaringan lain dari keracunan, tetapi juga secara perlahan melepaskan polutan ini ke dalam plasma dan dengan demikian menyebabkan paparan jaringan lain dalam jangka panjang. POPS dan paparan diet tinggi lemak secara positif terkait dengan obesitas, resistensi insulin, sindrom metabolik, dan diabetes. Tetapi potensi interaksi dari konstituen makanan dan polutan eksogen serta mekanisme yang mendasari masih belum jelas sehingga dibutuhkan sebuah penelitian untuk membahas masalah ini. Sekian dari latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, metode. Dari kelima jurnal yang diulas oleh kami, setiap jurnal menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk metode kuantitatif dapat terlihat dari adanya tabel dan angka dalam menggambarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan untuk metode kualitatif terlihat dari adanya penyajian data berupa diagram, grafik, dan analisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara deskriptif. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Ya, sekarang masuk sesi hasil. Nah, dari hasil ini, di setiap penelitian tentang diet tinggi lemak yang dilakukan, terdapat beragam hasil yang didapatkan pada setiap jurnal yang disusun oleh penulis. Pada jurnal pertama didapatkan hasil bahwa perubahan dalam transkriptik pada ikan zebra yang diberi makan dengan regimen diet tinggi lemak bisa berfungsi sebagai pengganti model mamalia untuk diselidiki patologi manusia seperti hyperlipidemia dan hyperkolesterolemia, mengingat kesamaan dalam jalur yang diatur ikan zebra dan tikus. Selanjutnya pada jurnal kedua didapatkan hasil bahwa PCA menunjukkan sebuah efek diet yang jelas dan dipengaruhi oleh titik waktu tertentu, yaitu 12 dan 26 minggu selama intervensi. Salah satu penyebabnya adalah faktor musim. NND termasuk makanan yang bervariasi sesuai musim sehingga hal ini bisa mempengaruhi komposisi NND antara T1 dan T2. Pada jurnal ketiga didapatkan hasil bahwa makanan tinggi protein mengakibatkan hyperglikemia berkelanjutan dengan puncak tertunda dan berlanjut selama 5 jam pasca prandial. Sedangkan makanan berlemak tinggi menyebabkan hyperglikemia dini dengan puncak setelah 2 jam kemudian menurun saat menuju 5 jam. Pada jurnal keempat didapatkan hasil bahwa efek senyawa piperin pada tubuh, bobot lemak, dan asupan energi tikus dalam kelompok HFD tumbuh lebih cepat menunjukkan
nilai yang lebih jauh, tinggi berat badan mulai 6 minggu dibandingkan dengan tikus dalam kelompok CON. Lalu pada jurnal kelima didapatkan hasil bahwa efek paparan ES dan HFD pada berat badan serta homeostasis hati dan glukosa menunjukkan bahwa obesitas yang diinduksi diet tinggi lemak dipantau oleh beberapa seperti peningkatan berat badan, kandungan TG, dan leptin, seperti yang diharapkan, sedangkan pengobatan bersama ES sebagian berkurang efek ini pada tikus yang diberi HFD. Nah, dapat disimpulkan dari hasil bahwa pada setiap penelitian diet tinggi lemak yang dilakukan menimbulkan berbagai efek samping. Untuk selanjutnya akan menuju ke sesi kesimpulan dan dilanjutkan oleh teman saya. Kesimpulannya, jadi jurnal yang kami angkat secara garis besar topiknya high diet, sampel, tujuan, latar belakang, dan hasil dari penelitian yang digunakan pada kelima jurnal masing-masing berbeda. Sederhananya terlihat dalam penggunaan sampel, yaitu ada yang menggunakan ikan zebra, tikus, anak anjing, bahkan manusia. Walaupun begitu, tetap terdapat persamaan dari kelima jurnal ini, yaitu penggunaan metode yang semuanya menggunakan kuantitatif. Dapat terlihat dari adanya tabel dan angka dalam menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan kualitatif terlihat dari adanya penyajian data berupa diagram, grafik, dan analisis hasil dari penelitian yang telah dilakukan secara deskriptif. Lalu, kelima jurnal yang kami ulas pun memberi informasi tentang bahaya diet tinggi lemak dan tinggi protein. Selain itu, dijelaskan pula jika diet tidak berlebihan dapat mengurangi risiko penyakit kronis. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.